punya Ole ya, Ole Romeni. Bocoran A1, DPR pastikan naturalisasi oleh Romeni usai sumpah WNI Kevin Dix. Diisi banyak pemain keturunan, pelatih Jepang beri reaksi tak terduga. Punggawa Garuda yang diwaspadai Jepang, hasil drawing Piala Asia U20 2025. Tantangan berat hampiri timnas U20. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bocoran A1, DPR pastikan naturalisasi oleh Romeni usai sumpah WNI Kevin Dix. Kabar bahagia menghampiri pecinta sepak bola tanah air, yakni usai Ole Romeni menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Rumor ini mencuat setelah anggota Komisi 13 DPR RI, Djamaluddin Ida mengikuti rapat proses naturalisasi dari Kevin Dix. Kepada televisi nasional, Djamaluddin Ida mengatakan, Ole Romeni sebagai pemain selanjutnya yang akan menjalani proses naturalisasi setelah Kevin Dix. Ya, saya rasa kita punya Ole ya. Ole Romeni ini adalah pemain striker yang cukup mumpuni dan bisa menjadi harapan timnas dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat saya bilang ya. Ya, yang paling dekat dan realistis adalah Mas Ole ini. Tak hanya itu, akun yang membocorkan kedatangan Misilkers dan Eliano Rinders ke Indonesia, @nusantara.bellers juga sudah memberikan kodenya. Akun ini membagikan foto Ole Gunnar Solskjaer yang memeluk Harry Maguire di unggahan terbarunya. Disinyalir itu merupakan kode Ole Romeni segera merapat ke Indonesia. Nama Ole Gunnar Solskjaer sendiri diprediksi merujuk kepada Ole Romeni. Dua kode itu pun seakan membuka tabir perihal sosok striker keturunan yang telah diincar PSSI. Pasalnya, Sekjen PSSI Yunus Nusi sebelumnya mengkonfirmasi bahwa pihaknya tengah berusaha, yakni untuk memproses naturalisasi striker keturunan. Jika kabar itu benar adanya, tenaga Ole Romeni pun sudah bisa digunakan saat timnas Indonesia tandang ke markas Australia, yakni pada 20 Maret 2025, dan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Tepatnya di matchday ke-7 dan ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Ole Romeni sendiri diprediksi dapat menambah daya gedor timnas Indonesia. Musim ini saja bersama FC Utrecht, Ole Romeni telah mengemas 2 gol dari 9 laga Eredivisie 2024-2025. Diisi banyak pemain keturunan, pelatih Jepang beri reaksi tak terduga. Sumpah WNI Kevin Dix serta rumor naturalisasi Ole Romeni yang akan memperkuat tim Merah Putih sudah terdengar sampai telinga Hajime Moriyasu dalam konferensi jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Pelatih Jepang ini menilai kehadiran pemain naturalisasi membuat timnas Indonesia telah berbeda dari sebelumnya. Saya kira Indonesia adalah negara dengan budaya sepak bola yang antusias. Namun, sebagai bagian dari upaya memperkuat tim nasionalnya, para pemain yang berasal dari Indonesia dinaturalisasi dan berjuang untuk Indonesia. Sebagian besar pemainnya aktif di Eropa. Tim ini berbeda dari masa lalu dan bahkan lebih kuat lagi. Pernyataan itu seolah memberikan isyarat bahwa Jepang waspada terhadap kekuatan Merah Putih, meski menelan kekalahan di laga terakhir melawan Cina. Hajime Moriyasu sendiri sebelumnya mengakui timnas Indonesia layak lolos ke Piala Dunia 2026. Bukan tanpa alasan, Hajime menilai Sintayong telah berhasil membawa tim Merah Putih yang layak diperhitungkan di level Asia. Punggawa Garuda yang diwaspadai Jepang. Pertama, Kelvin Verdong.
Sejak pertama kali bergabung dengan timnas Indonesia pada 11 Juni 2024, media Jepang Nikkei Sport menilai Kelvin Verdong menjadi salah satu pemain yang minim melakukan kesalahan. Pemain NEC Nijmegen itu bahkan sering membantu penyerangan dan kerap mengancam gawang lawan. Meski memiliki postur tubuh yang tak terlalu besar, Verdong kerap memenangkan duel udara. Dia juga beberapa kali memutus umpan bola lawan, yakni saat melakukan serangan balik cepat. Kedua, Justin Hubner. Pemain Wolverhampton U21 Justin Hubner juga dinilai dapat menjadi mimpi buruk bagi timnas Jepang. Saat membela timnas Indonesia, Hubner terkenal sangar dan tak segan menjatuhkan lawannya. Setelah absen lantaran cedera, Hubner pun kembali dipanggil pelatih Sintayong jelang menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Nikkei Sport sendiri menilai pemain muda ini dapat menggagalkan Jepang untuk menang. Ketiga, Pratama Arhan. Selain Verdong, media itu juga menyoroti lemparan jauh Pratama Arhan yang dinilai dapat membahayakan gawang Jepang. Saat melawan Cina, pemain Suwon FC ini pun berperan besar, yakni dalam terciptanya gol Tom Haye. Maka di Piala Asia 2023 lalu, Arhan sempat berkontribusi atas gol Sandy Walsh ke gawang Jepang. Hasil drawing Piala Asia U20 2025, tantangan berat hampiri timnas U20. Timnas Indonesia U20 berada di grup neraka usai drawing Piala Asia U20 2025. Dalam drawing Piala Asia U20 2025 yang berlangsung di Grand Skylight International Guanlan Shenzhen ini, skuad Aswan Indra Syafri harus tergabung di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Tentu hal tersebut menjadi tantangan berat bagi timnas Indonesia U20. Sebab timnas Uzbek U20 merupakan juara bertahan Piala Asia U20. Sejak Piala Asia U20 edisi 2008, Uzbek tidak pernah gagal untuk lolos ke babak gugur, termasuk menjadi runner-up pada 2008 ke semifinal pada edisi 2012 dan 2014. Sementara Iran sendiri merupakan 4 kali juara Piala Asia U20. Sementara Yaman yang berasal dari pot 4 atau terakhir menjadi satu-satunya tim di grup C yang belum pernah menjadi juara di Piala Asia U20. Prestasi terbaik Yaman adalah prestasi ke perempat final Piala Asia U20, yakni pada tahun 1945. Diketahui Piala Asia U20 2025 sendiri akan berlangsung di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret tahun depan. 4 tim semifinalis di Piala Asia U20 2025 akan lolos ke Piala Dunia U20 2025 di Chile. Ini adalah kali ke-20 Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U20. Prestasi terbaik Indonesia di Piala Asia U20 adalah menjadi juara pada edisi 1961.